Selamat siang, Prof. Rovina. Izinkan saya siang hari ini untuk membawakan presentasi dengan judul growth hormone. Growth hormone merupakan hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior, dikendalikan oleh GHRH, growth hormone releasing hormone, dan growth hormone inhibiting hormone, berasal dari hipotalamus. Hormon ini terdiri dari 191 asam amino yang disebut dengan somatotropin, yang dipengaruhi oleh growth hormone releasing hormone, somatostatin, ghrelin, insulin growth hormone 1, hormon tiroid, dan glukokortikoid. Efek fisiologis akan timbul di berbagai organ, contohnya hepar, otot, tulang, adipose tissue, pembuluh darah, jantung, dan ginjal. Pada struktur kimianya, kita bisa melihat struktur kimianya merupakan rantai polipeptida yang terdiri dari 191 asam amino dan terletak pada manusia, letaknya di kromosom 17q22 yang terdiri dari 5 gen. Pada hipotalamus, tempatnya di anterior dari hipofisis, akan dilepaskan terdapat sel somatotrop, di mana diproduksi growth hormone atau somatotropin, dan efeknya itu akan dikontrol oleh insulin-like growth factor 1 atau somatomedin. Klasifikasinya terdapat dua, yaitu growth hormone endogen atau somatotropik dan growth hormone eksogen. Growth hormone yang endogen merupakan hormon peptida, disekresikan sel mamosomatotrop, jumlahnya 35-45 dari sel pituitari. Sedangkan growth hormone eksogen sendiri terdiri dari 192 asam amino, diproduksi oleh DNA rekombinan teknologi supaya identik dengan growth hormone manusia yang asli. Sintesisnya pada sel somatotrop sel pada lateral anterior pituitari, sekresinya merupakan pulsatil. Dia disekresikan antara 3-5 mg growth hormone dan sekresinya antara 0,5 sampai 0,875 mg protein per hari, dan dikeluarkan secara pulsatil paling tinggi pada malam hari sekitar jam 11 sampai jam 12, dan puncaknya amplitudenya di 4 sampai 6 mikrogram per liter. Sedangkan untuk regulasinya bagaimana? Growth hormone itu mendapatkan negatif feedback dari hipotalamus untuk merendahkan produksi dari growth hormone releasing hormone. Dari growth hormone releasing hormone akan mempromosikan pelepasan dari growth hormone dan produksinya di ghrelin akan proteksi terhadap hipoglikemia dan stimulasi sekresi dari growth hormone. Somatostatin akan menginhibisi dan pelepasan growth hormone releasing hormone dan growth hormone, sedangkan di IGF-1 merupakan direct dan indirect inhibisi dari growth hormone. Pada hipotalamus diproduksi releasing hormone, pelepasan growth hormone, timbul fungsi pada liver, tulang, sel lemak, dan otot. Sel lemak dan otot ini ada yang direct dan ada pula yang diperantarai oleh IGF-1. Dia merupakan secondary target dari jaringan. Apabila jumlahnya cukup, IGF ini akan memberikan negatif feedback untuk inhibisi dari pelepasan dari growth hormone. Sedangkan IGF-1 ini fungsinya untuk mempunyai fungsi untuk berikatan ke insulin reseptor walaupun rendah, dan akan mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme pada jaringan yang periferal. Dan sekresinya terutama pada liver dan berfungsi sebagai hormon endokrin, mempunyai efek reversal dari katabolik dan deviasi dari nutrisi. Hipotalamus
melepaskan growth hormon, fungsi pada berbagai organ, liver bone muscle, adiposit, diperantai IGF. IGF akan memberikan positif untuk pemecahan, dan leptin berfungsi lagi pada growth hormone. Apabila fungsinya cukup, menjadikan negatif feedback. Stimulator dari growth hormone apabila gula darah kita rendah, ada perubahan penurunan dari free fatty acid pada saat puasa atau defisiensi protein, pada saat trauma atau dalam kondisi stres, dalam keadaan olahraga ataupun dalam deep sleep. Sedangkan inhibisi dari sekresi dari growth hormone adalah saat gula darahnya tinggi, terdapat free fatty acid-nya meningkat pada saat bertambahan usia, obesitas, terdapat somatostatin, ada growth hormone eksogen, dan adanya IGF-1. Bagaimana dengan mekanisme kerja dari growth hormone? Growth hormone ini diproduksi oleh anterior pituitary dan bekerja secara aksinya langsung dan tidak langsung. Aksi langsung, pada growth hormone langsung berikatan dengan sel target untuk menimbulkan respon. Contohnya pada sel adiposit, memecah trigliserid dan supresi penerimaan trigliserid. Sedangkan aksi tidak langsung dimediasi atau diperantarai oleh growth factor 1 pada sel target. Di sini bagaimana direct dan indirect action. Indirect action menimbulkan lipolisis dari adiposit, pemecahan gliserol dari free fatty acid pada liver dan otot, metabolisme karbohidrat untuk pemecahan dari glukos. Sedangkan pada tulang, dia berfungsi sebagai sintesis tulang. Sedangkan pada indirect, aksi indirect, growth hormone akan berikatan dengan insulin-like growth factor dan bekerja pada sel target. Contohnya muscle, otot untuk sintesis protein, lipolisis dari sel lemak ataupun pada tulang menyebabkan pertumbuhan tulang dan sintesis dari kartilago. Demikian untuk part 1 dari growth hormone. Akan saya lanjutkan di part yang kedua, masih dalam bahasan yang sama.